Manjal. Mas Kia mau, Ustaz. Mas Kia kan mau. Iya, coba. Mas Gaimu. Coba halaman 20. Walgi. Buat lakuan. Udah. Ya, kita bahas ya. Ya, bismillah. Lihat di sini qaul mu'allif rahimahullah taala. Walgi kulla sabiqin li sababihi la syartihi fadlil furuqa wan tabi. Udah belajar tentang sabab, tentang syarat, tentang mawani? Belum? Usul fikih. Terus? Ya, kita jelaskan dulu. Lihat di sini, kita baca dulu. Walgi kulla sabiqin li sababihi la syartihi fadlil furuqa wan tabi. Lihat, kita baca kaidah ke 23. Wahia anna syai' iza qudima atau qadama ala sababihi fa innahu lagin li'annahu lam yusbitu hatta yuqaddam atau yuqaddim. Amma iza qudima ala syartihi fa innahu mu'tabar. Mislu. Contohnya, lihat di sini kita harus membedakan antara sebab, syarat, ya. Sebab itu di dalam hukum itu ada sebab, ada syarat, ada mawani, ya, ada rukun. Nah, semuanya berbeda, ya. Kalau sebab itu ya, siapa bisa baca? Ya, sebab itu di dalam sebuah hukum mayulzamu
mayul zamu min wujudi al-wujud wa yulzamu min adamihi al-adam. Ya. Jika apa yang diharuskan dari adanya punya ini kembali ke sebab. Apa yang diharuskan dari adanya sebab, maka harus adanya hukum. Ya. Kalau ada sebab, harus adanya hukum. Ya. Wujud hukum. Wa yulzamu min adamihi al-adam. Ya. Dan diharuskan jika tidak ada sebab maka tidak boleh ada hukumnya. Contohnya, nah jika ini ada sebuah hukum ibadah, ya, hukumnya apakah wajib atau sunnah. Jika sebabnya ada, maka hukumnya ini harus ada, ya, wajib. Tapi kalau tidak ada sebabnya maka tidak diwajibkan. Paham? Contohnya sebab dari sholat lima waktu apa? Masuknya sholat lima waktu. Ya, masuknya waktu sholat. Ya, ketika sudah masuk waktu sholat maka baru ada kewajiban sholat lima waktu. Jika tidak masuk maka belum ada kewajiban. Paham? Itu dia. Itu tadi sebab. Sekarang syarat. Syaratnya apa? Mayul zamu salah ini. Ya. Ini kok agak bingung itu diperhatikan ya. Hah? Oh iya. Nah, yang di sini mayul zamu apa yang diharuskan min adamihi dari ketidakadaan syarat maka hukumnya harus tidak ada. Kenapa? Kalau syarat tidak ada hukumnya tidak sah. Contohnya jika sholat, ya, maka jika dia sholat tanpa wudhu, karena wudhu ini kan syarat sah sholat, maka wudhunya tidak ada hukumnya, maksudnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Paham? Nah, wala yulzamu min wujudihi al-wujud. Akan tetapi tidak diharuskan adanya syarat ini harus adanya hukum itu. Misalkan kita udah wudhu, tidak harus kita sholat. Paham? Tapi kok sholat harus wudhu. Begitu dia. Itu dia syarat. Apa bedanya dengan sabab? Bedanya di sini ya. Pokoknya beda, ya. Bisa dibedakan kan? Kalau sabab itu kalau ada harus ada. Kalau tidak ada harus tidak ada. Kalau syarat ini kalau tidak ada tidak boleh. Harus tidak ada. Ya. Nggak boleh kalau ada. Kalau sabab udah paham, sebab udah paham. Belum juga. Sebab tadi contohnya masa waktu sholat kan. Nah, sebab dari sholat adalah masuk waktu sholat. Jika sebabnya ada, maksudnya sudah masuk waktu sholat, maka hukum kewajibannya juga ada. Paham? Sudah wajib. Jika sebab waktu sholatnya ada, maksudnya belum masuk waktu sholat, maka hukumnya juga tidak ada, tidak wajib. Paham? Nah, sekarang syarat. Syarat ini mayul zamu min adamihi. Jika syarat ini syarat ini tidak ada, pokoknya tidak ada dulu misalnya, maka hukumnya tidak boleh ada. Contohnya wudhu. Karena wudhu itu syarat dari sholat. Jika kita nggak wudhu, maka sholat ini nggak bakal sah. Paham? Nah, kebalikan akan tetapi walaya zamu, akan tetapi adanya wudhu itu tidak mengharuskan adanya hukum wajib sholat. Paham?
Misalnya kami mau sekolah Isa, saya wudhu dulu, apa berarti? Nggak sholat. Iya. Nggak, maksudnya wudhu itu bukan mengharuskan, dia tidak mengharuskan sholat. Kenapa? Karena dia cuma syarat, bukan sebab. Ya. Syarat dilakukan, tapi nggak ada ibadahnya dong. Boleh. Paham? Nah, kita baca dulu kaidahnya. Maka setiap wahia anna syai'a idza qudima ala sababihi, jika dia mendahului ya, atau qadama ala sababihi, mendahului sebabnya. Jadi hukumnya ini ada duluan sebelum ada sebabnya. Seperti apa? Sholat sebelum masuk waktu sholat. Paham? Misalkan sholat zuhur juga masuk waktu zuhur. Paham kan? Nah, fa'innahu lagin, maka sungguhnya itu sia-sia. Kenapa? Karena kewajibannya belum ada. Misalkan orang haji sebelum dia balik, maka itu dia tidak menggugurkan kewajibannya. Setelah balik dia harus tetap wajib haji. Paham? Maka hitungannya itu dia dapat pahala sunnah. Paham? Dia tetap dapat pahala. Hah? Kaidah 2 ini belum masuk, masih menjelaskan syarat dan hukum dulu. Ya, itu lagi. Kenapa? Karena dia sebelum ada sebabnya. Ya, ini sebab nih, bukan syarat. Nah, kenapa? Karena sebab itu harus ada dulu sebabnya, baru ada hukumnya. Fa'innahu lam yusbit hatta yuqaddam, ya. Karena dia itu belum ada hukumnya sampai dia didahului sebabnya dulu. Harus ada sebabnya baru dia ada hukumnya. Wa amma iza qudima ala syartihi, akan tetapi jika dia didahulukan dari syaratnya, ya, fa innahu mu'tabar, maka itu boleh, ya. Beliau menyebutkan di sini contohnya birrajul yukafir, ya, bukan yakfur, yukafir ala yaminihi. Jadi seseorang ini ada yang dia bersumpah, ya, bersumpah, ya, pakai wallahi. Maka kalau dia bersumpah, jika dia melanggar itu harus apa? Membayar kafaratul yamin. Maka dia di sini lihat yukafir itu dia membayar kafarat, ya. Yukafir itu membayar kafarat. Maka ketika ada orang yang membayar kafarat, dia sudah sumpah, kemudian dia langsung membayar kafarat, padahal dia belum melanggar sumpahnya. Paham? Dia belum melanggar sumpah, tapi langsung bayar kafarat, itu bisa. Tapi yang nggak bisa adalah dia bayar kafarat sebelum dia bersumpah. Paham? Antara bersumpah, melanggar, dan bayar kafarat, ya. Nah, orang jika dia bayar kafarat sebelum dia bersumpah, maka kafarat ini sia-sia. Paham? Sia-sia, padahal dia nggak ada yang mewajibkannya, nggak ada sebabnya, nggak ada sumpahnya. Sebabnya ini sumpahnya. Nah, ya. Tidak sampai kafaratul yamin. Ya, berdosa. Iya. Ya, berdosa dia. Lihat di sini. Nah, paham ya? Tapi bedanya jika seorang sudah sumpah, berarti ini sebabnya udah ada. Tapi dia belum melanggar, dia langsung bayar kafarat. Paham? Maka pembayaran kafaratnya ini sah. Paham? Dapat pahala dia. Enggak, maksudnya, tapi kan dia belum melanggar. Kalau dia melanggar, bukan berarti membolehkan, tapi ini kan sah. Kalau sudah melanggar, dia berarti masuk ke bayar kafarat yang kedua. Iya. Ya, makanya harus melanggar, harus membayar setelah ada syaratnya. Tapi kalau sebelum ada syaratnya boleh. Ya, tapi kalau dia melanggar, maka bayar lagi yang kedua. Itu dia. Lihat di sini, fa innahu ayahlif fa hadza takfir la yujzi'uhu, ya. Yang ini paragraf pertama ini.
Ya, karena dia belum ada sebab maka nggak sah. Kalau sudah ada sebab tapi belum ada syarat dia sah. Walau halafa alal yamin summa kafara ya anha qabla ayahnas ya fa inna kafara tujzi'uhu li annaha ba'da wujudi sabab. Ya. Supaya dasar Quran itu biasa. Supaya dasar Quran. Tidak memang harus kayak gini kan? Di hadapan, yang penting di hadapan. Ada Al-Qur'annya di hadapan, nggak harus kayak gitu. Ya biasanya di Indonesia kayak gitu kan. Tapi yang penting ada di hadapannya di Al-Qur'an, ya. Di depannya. Hah? Ya kalau dia bersumpah itu sama aja, dia harus bayar kafaratul yamin. Oh, taala. Nggak tahu Ustaz kalau boleh apa enggaknya ya. Tapi biasanya kalau di Indonesia biar sakral kan, ya, tapi nggak tahu lah itu boleh apa enggaknya. Ya. Apalagi kalau menteri-menteri biasanya kan habis diangkat gitu semua. Hah? Apanya? Sah itu, sah. Tapi kalau masalah harus di depan Al-Qur'an apa enggaknya itu Allah Ta'ala, tapi tetap sah. Hah? Apa? Kenapa? Dia kayak jabatan cuma dicoba lagi gitu. Ya. Buat masalah. Turun jabatan gimana? Turun jabatan. Contohnya lagi, lihat di sini paragraf kedua. Az-zakat sababuha milkun nisab ya. Sebab dari wajibnya zakat jika sudah milkun nisab apa? Sudah hartanya sudah mencapai nisab ya. Ya. Ini dipelajari misalkan di bab zakat. Karena orang itu sudah dianggap kaya jika hartanya sudah melebihi nisab, maka dia wajib zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah ya. Nah, akan tapi syaratnya adalah tamamul haul. Apa tamamul haul? Ya haulnya apa? Sebulan. Setahun ya. Ya. Nah, harus setahun baru dia wajib. Tapi kalau dia mau berzakat sebelum lengkap setahun maka itu boleh. Kalau zakat qabla milkun nisab lam yujzi ya. Apabila dia zakat sebelum sampai nisab maka ini dia lam yujzihu ya. Tidak sah. Maksudnya zakatnya ini cuman bukan sekedar zakat, hanya infak biasa, paham? Hitung infak biasa. Bukan zakat peternakan misalkan dia ternak apa gitu. Ya. Kalau misalkan walau zakat qabla tamamul haul ajzahu ya. Jika dia zakat sebelum setahun maka itu boleh. Kalau sudah cukup boleh, karena milkun nisab. Ya tapi belum menjadi wajib, ya masih sunnah. Ketika sudah setahun baru dia wajib. Paham? Berarti bayar lagi dia kalau sahur. Kalau apanya? Kalau dari bayar misalnya itu. Enggak itu, ya. Akhirnya sebelum lagi. Kalau kafarat dia. Di visualisasi. Dihitung sebagai zakat. Kenapa beda antara zakat ini dan kafaroh tadi? Karena kalau kafaroh misalkan dibolehkan membayar kafaroh sebelum dia nanti, orang bakal bermudah-mudah, yang kaya tinggal bayar zakat aja, tinggal bayar kafaroh aja, kan begitu. Maka ulama bilang tidak boleh. Kemudian lihat kaidah selanjutnya. Wa algi kullasa bikin lisababihi. Ya, maksudnya hukum yang mendahului sebabnya itu dibuang. Maksudnya apa? Tidak sah. Jadi ini untuk yang dipakai kan? Hah? Kaidah ini gimana? Kaidah ini misalkan kita di orang sholat sebelum Fadri apa sih? Fadri. Hah? Fadri maka ketahuilah. Jadi gini, amalan dilakukan duluan sebelum ada sebabnya. Kayak tadi misalkan zakat sebelum dia milkun nisab. Nah, maka ini dia nggak dapat pahala zakat. Misalkan dia sedekah unta, ya, maka dia nggak dapat pahala zakat unta, cuman infak biasa, paham?
itu kan berarti sebelum sebabnya. Ya, jadi algi maksudnya dia nggak ada hukumnya, nggak sah gitu. Hukum zakatnya cuma infak biasa. Ya, wala syartihi, akan tapi tidak dengan syaratnya. Kalau dia mendahului syaratnya maka tetap terhitung. Ya, fadril furuqa wan tabi. Maka ketahuilah perbedaan antara sebab dan syarat, sudah kita jelaskan. Ya, apa bedanya sebab dan syarat? Wan tabi. Nah, ada juga tambahannya. Setelah sebab dan syarat apa? Yang ketiga? Ya, mani. Mani gimana berarti? Ma yulzamu min wujudihi al-adam wa wala yulzamu desah kayak asal wala yulzamu min adamihi min adamihi al-wujud. Ya, mayulzamu min wujudi adam. Jika mani ini ada, maka harus tidak ada hukumnya, tidak sah. Contohnya, misalkan seorang ini dia murtad, misalkan dia bilang Allah di mana-mana, ya. Tapi di dalamnya masih ada mani penghalang. Apa penghalangnya? Dia rupanya belum tahu tentang hadis atau ayat Allah di atas ars. Paham? Nah, itu kan ada, berarti dia jahil, ada jahilnya, penghalangnya jahil. Ya. Nah, maka dia tidak bisa semerta-merta dikeluarkan kepada ahlul bid'ah, ya, atau selainnya. Paham? Ya. Wala yulzamu min adamihi al-wujud. Akan tetapi ketidakadaan atau dia berarti nggak jahil atau dia tahu, ya nggak mengharuskan dia itu keluar, ya, dari bid'ahnya. Contohnya yang lebih simpelnya, misalkan penghalang dari sholat adalah misalkan berhadas, ya, hadas. Jika hadas ini ada, maka nggak boleh ada sholat. Paham? Nggak sah sholatnya. Tapi jika hadas ini wala yalzamu min adamihi, jika hadas ini nggak ada, tidak harus sholat. Paham? Ya kan? Nah, misalkan kita nggak berhadas tapi nggak harus sholat, itu dia. Nggak, kebalikannya. Bahkan kebalikan syarat. Kebalikan syarat ini. Ya, paham ya? Ya, kita istirahat dulu, baru nanti kita lanjut faedah selanjutnya. Silahkan. Kok bisa lah tahzan? Artinya habis ya? Hah? Katanya jangan bising kan? Jangan sedih. Apa lagi? Jangan sedih. Masa orang boleh sedih banget. Jangan sedih. Salah pasang kata. Ya, kita lanjut ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Ini suaranya kalau di kelas 11, kelas 10 suaranya masuk dari sini? Enggak. Hah? Iya, kalau di kelas sana nggak perlu pakai mic. Iya, mic-nya malah nggak berfungsi di sana. Samping. Kalau ini enggak, kalau ini dari sini. Japra katanya mau jawab video Ustaz tanya yang minggu lalu Minggu lalu kita masih online ya? Enggak. Apa minggu lalu? Kalau online coba siapa yang dengerin? Japra. Jujur. Kami dengerin Japra.
Ya, kita lanjut. Ya, bismillah. Ya, di sini siapa yang baca capla? Coba baca. Tadi belum kan? Tadi siapa? Halaman 41. Nggak diajak balik sama Capra. Halaman 41. Latang pergi. Diam. Aku dah tahu. Apa? Satu tidak. Coba. Enggak, ini dulu. Ini dia, boy. Hah? Ya, kita baca ya. Lihat di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, wa syai'u la yatimmu illa an tatim syurutuhu wa mani'un minhu udim. Ya, di sini sesuatu itu tidak akan lengkap atau sempurna kecuali syaratnya itu sudah lengkap. Ya. Wa mani'un minhu udim. Maksudnya penghalangnya atau mani tadi yang menghalanginya harus tidak ada. Jika ada, maka pada hakikatnya hukum itu tidak sah. Ya. Contohnya seperti tadilah yang gampangnya sholat dulu kan. Sholat maka syaratnya harus ada semua. Ya, Islam, terus berakal, terus dia wudhu, ya, menghadap kiblat, berdiri dan seterusnya. Atau berdiri itu rukun. Akan tapi menghadap kiblat itu dia syarat. Apa bedanya syarat sama rukun? Rukun wajib ada. Rukun wajib ada. Syarat wajib ada. Bedanya. Itu loh. Kalau rukun dia ada kemudahan kalau misalnya bisa. Hah? Kalau rukun ada kemudahan. Syaratnya? Kalau syaratnya wajib ada. Kalau nggak bisa wudhu, boleh nggak tayamum? Boleh. Ya kan itu berarti itu kemudahan juga. Jadi apa bedanya kalau Datangnya syarat itu sebelum rukun. rukun ini sama seperti syurut, ya, hampir sama kalau dari sisinya. Jadi nggak perlu usah tulisin lagi ya, samain aja ya. Bedanya apa? Bedanya kalau syurut ini kharijal ibadah. Dia terletak di luar ibadah, bukan di dalam. Contohnya kayak tadi toharoh, berarti dia di luar sholat kan? Bedanya sama rukun, dia sama tapi dia dakhilal. Contohnya rukun sholat apa? Takbiratul ihram, berdiri, ya, ruku, sujud, itu rukunnya kan? Nah, maka itu ada di mana? Di dalam sholat. Beda sama toharoh tadi di luar sholat. Paham? Itu dia. Jadi niat ini termasuk rukun apa surut? Niat. Surut. Kenapa? Karena dia di luar. Ya. Niat itu sebelum ibadah, ya. Niat itu sebelum ibadah sudah ada. Iya, syarat dia kalau di ibadah. Kalau rukun kan di dalam. Paham? Nah, jadi sesuatu ini dia lengkap jika rukunnya ada, syaratnya ada, dan maninya tidak ada. Ya. Contohnya lagi, misalkan seseorang, ya, kenapa kita nggak boleh memvonis misalkan barang siapa yang misalkan menyembah kuburan. Kalau kita mengatakan orang yang menyembah kuburan maka dia
Kafir jelas. Tapi kalau kita bilang si fulan nih menyembah kuburan berarti dia kafir, itu nggak boleh. Kenapa? Karena perorangannya harus lengkap syarat dan mawani'nya harus tidak ada. Paham? Jadi hukum yang disebutkan di Al-Quran, hadis semua itu hanya kepada sifat. Paham? Kalau orang yang sifatnya menyembah kuburan, maka dia jelas hukumnya kafir. Tapi kalau kita bilang oh si fulan atau si A nih dia menyembah kuburan, berarti dia kafir, itu nggak boleh. Kenapa? Kecuali apa? Kecuali tadi itu lengkap ya, tamamu syurut dan intifaul mawani. Tamamu syurut dan intifaul mawani. Ustaz, beki nangis. Hah? Ya. Berarti aku salah bilang lagi tadi. Mawani. Oh, udah lah, aku nggak berani lagi. Ya, itulah dia. Kalau misalkan kalau bahasa Inggrisnya harus ada takarannya seorang itu, ya. Makanya nggak boleh mengkafir-kafirkan sesuai sifatnya saja atau yang sesuai luarnya saja. Misalkan di dalam Al-Quran barang siapa yang berbuat syirik maka dia khalidan finnar, kan? Maka ketika ada orang berbuat syirik belum tentu kafir. Kalau misalkan kita bilang kalau orang berbuat syirik pasti dia kafir. Tapi kalau si fulan atau si A berbuat syirik belum tentu kafir. Kenapa? Karena kita belum meneliti atau mendalami tentang syaratnya dia udah lengkap atau belum, atau dia penghalangnya sudah tidak ada atau belum. Kalau misalkan masih ada, maka dia tidak bisa dihukumi kepada kafir. Atau syaratnya dia belum lengkap. Misalkan syaratnya dia adalah ilmu, dia harus tahu dulu ilmunya, tahu dia dalilnya, bahwasanya nggak boleh syirik. Kalau dia masih melakukan, baru dapat hukumnya. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, ya, maka dia belum tahu, belum dapat hukumnya. Misalkan maninya adalah syubhat, ya, syubhat ini adalah mani, penghalang. Jadi kok orang, misalkan dia mengatakan Allah di mana-mana misalkan, ya, dia udah tahu ada dalilnya, tapi masih ada syubhat di otaknya, bahwasanya ini kan artinya bisa ditakwil dan ini berarti nggak masuk akal, masih ada syubhat, maka nggak bisa kita katakan dia semata-mata, kecuali kalau pembesarnya dan kita sudah menjelaskan, sudah mendebatnya sampai bersih syubhatnya, tapi dia masih bertahan, berarti dia bukan syubhat lagi tapi juhud, ya. Kalau juhud ini dia sama seperti Fir'aun, paham? Karena Fir'aun itu udah jelas tapi masih sombong, ya. Jadi dia menolaknya bukan karena syubhat tapi karena sombong, paham? Maka ini dia yang terkena. Makanya Imam Ahmad ketika di zaman Khalifah Mu'tasim Billah, yang mana khalifahnya memaksa masyarakatnya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka semuanya itu dibantai dan dibunuh, kecuali mereka harus ngaku bahwasanya Al-Quran itu makhluk, baru nggak dibunuh, paham? Kecuali di situ ada dua ulama yang bertahan di situ, yaitu Imam Ahmad dan sahabatnya satu lagi, dan sahabatnya ini juga mati, ya, disiksa dengan ditarik atau diseret dengan kuda. Nah, diseret pakai tali, karena dia tetap bersikukuh bahwasanya mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Dan Imam Ahmad itu juga sampai disiksa, ya, sampai dicambuk itu nggak pakai baju, ya, tapi beliau menutupi auratnya dengan sarung, ya, dicambuk. Seorang ulama pencetus mazhab Hambali dicambuk, ya, oleh Khalifah Mu'tasim Billah, ya, sampai beliau memegang, kan bergetar kok dicambuk, ya, saking sakitnya bergetar, saking sakitnya. Maka beliau itu nggak sanggup nutupin auratnya, ya, karena bergetar, nggak sanggup pegangnya. Maka beliau berdoa, maka pada saat beliau nggak memegang lagi sarungnya, maka itu nggak turun. Itu adalah karomah, ya, karomah para wali, ya. Itu kalau wali itu memang punya karomah, ya, seperti wali itu adalah ahlul ilmi dan seterusnya. Nah, jadi di situ kenapa Imam Ahmad nggak bilang mereka ini kafir? Bahkan Imam Ahmad bilang bahwasanya ya Amirul Mukminin Mu'tasim Billah, dengan Mu'tasim, namanya Mu'tasim. Kenapa nggak mengkafirkan padahal dia bilang Al-Quran makhluk? Karena masih ada syubhat di otaknya khalifah ini, paham? Masih ada syubhat, maka nggak dikafirkan. Maka dia tetap taat, nggak mau mengkudeta dan seterusnya Imam Ahmad ini, paham? Itu dia.
Ya setelah itu barulah selesai kekhalifahan Mu'tasim Billah, baru diturunin dengan anaknya Mutawakkil ala Allah nama anaknya. Nah, Mutawakkil ini baru dia lepas subhatnya, ya dijelaskan, dan dia kembali kepada pemahaman salaf, yaitu Al-Quran adalah kalamullah. Maka semuanya baru dibebaskan. Paham? Itu dia. Jadi intinya apa tadi? Ya, tidak bisa ditafsirkan kecuali selesai semua mawaniknya dan lengkap syaratnya. Paham? Harus ada term of conditionnya. Ya, itu dia. Jadi nggak boleh kita, kalau kita menghukumi sesuai dengan sifat atau yang disebutkan dalam Al-Quran tanpa melihat tamam dan syaratnya, maka kita masuk kepada firqah Khawarij. Ya. Apa tadi? Iya, kalau kita asal saja menghukumi seseorang, tapi kita belum meneliti tentang syaratnya dan mawaniknya. Ya. Itu dia. Dan yang meneliti ini adalah tugas siapa? Tugas hakim, bukan masyarakat sipil seperti kita. Masyarakat sipil. Iya, kan juga sipil. Ya. Hah? Ilmu, kemudian ikhtiar, ya, mukhtar. Maksudnya dia bisa memilih. Berbeda kalau dipaksa, berarti ini al-kurhu, ya. Mawaniknya adalah kurhu, ya. Yaitu atau jahal. Kurhu itu terpaksa. Misalkan terpaksa seperti siapa? Seperti sahabat siapa? Ammar bin Yasir, ya. Maka dia dipaksa, kalau nggak dibunuh kan, kalau nggak bilang kalimat kufur, kalimat kekafiran. Apa tuh bahasa Arab penghalang tadi? Mawani. Paham ya? Ya, kita lihat di sini contohnya. Ini adalah kaidah yang dicetuskan dengan tatabbu, dengan penelitian. Lihat di sini misalnya, idza sholal insan wa huwa muhdis, ya, fa inna sholatahu la tasihu li adami wujudi syarti wa huwa at-taharah, ya. Jika orang sholat tapi dia masih berhadas, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena nggak ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah bertoharah. Wa kadzalika naflul mutlaq idza sholla fi waqtin nahi. Contoh orang sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu sholat 2 rakaat aja, ya, nggak ada sebabnya. Tapi dia sholatnya misalkan di waktu yang terlarang, misalkan setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh sebentar setelah sholat subuh, ya, beberapa menit. Maka ini waktu terlarang karena matahari sedang berada di 2 tanduk setan, ya. Nah, maka jika dia sholat mutlak, ya, dalam waktu itu, maka tidak sah sholatnya. Iya, karena dia mutlak nggak sah, kecuali kok ada sebabnya. Misalkan apa? Dia sholat di waktu itu karena dia telat sholat subuh, ya, bangunnya pas matahari berada di 2 tanduk setan itu, ya. Maka dia boleh sholat di situ, padahal waktunya terang. Kenapa? Karena sholatnya ada sholat wajib. Hah? Iya, tapi itu yang dimaksud sholat mutlak, bukan sholat yang ada sebabnya. Iya, boleh. Iya. Kecuali ada beberapa waktu yang tidak bolehkan dikuburkan jenazah. Contohnya misalkan dilarang atau tidak boleh puasa pada hari apa? Puasa. Hari Sabtu, ya, hari Sabtu. Dan begitu juga hari Sabtu, ya. Nah, maka nggak boleh puasa sunnah mutlak. Karena ibadah itu ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Nanti di pelajaran di usul fikih. Muqayyad itu yang terikat dengan dalil, mutlak itu yang ada dalilnya. Bukan berarti dia bid'ah. Amalannya tetap diajarkan Nabi, tapi sebabnya nggak ada. Paham? Sebabnya cuma sholat sunnah biasa, puasa sunnah biasa. Misalkan dia puasa sunnah hari Sabtu, maka ini tidak sah puasanya. Kecuali kalau hari Sabtu bertepatan dengan hari Arafah misalkan, ya, atau dia mau kodok puasa yang misalkan bolong-bolong, boleh di hari Sabtu. Atau mau apa lagi? Bertepatan dengan Ayamul Bid, ya, Ayamul Bid 3 hari pertengahan bulan, puasa Daud, maka itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan puasa mutlak, ya. Paham? Itu dia. Puasa Daud boleh berhenti, boleh berhenti. Iya, selang-seling. Tapi kalau mau dia berhenti nggak mau puasa Daud lagi boleh.
Tapi ditukar misalkan dari Senin Kamis saja boleh. Tapi kalau misalkan udah kuat lagi mau puasa 2 lagi boleh. Ya. Berarti kan bisa lebih jatuh di hari Jumat tuh kalau misalnya posisi puasa daun. Iya, apa? Karena ya. Iya, aku kayak gitu soalnya. Paham? Jadi ada beberapa waktu yang nggak boleh sholat, maka nggak boleh sholat mutlak di situ. Ya. Wa kadzalika fil muamalat, ya. Masalan idza ba'a bai'an tammat syurutuhu walakin ba'da nida'il jum'ati tsaniyah wa huwa ma tajibu alaihi al-jum'ah. Fa innal bai' la yasihul liwujudil mani. Ya, lihat di sini. Seorang mau sholat Jumat nih. Ya. Seorang jual beli, ya, tapi dia sudah lengkap semua syaratnya. Dia udah punya barang, ya, orangnya pun ridho, ya, dan seterusnya, udah lengkap syaratnya. Dan ininya nggak goror, ya, dapat diketahui barangnya. Tapi dia jual belinya setelah azan kedua sholat Jumat. Nah, maksudnya kok kita kan nggak azan kedua kan, azan yang satu itulah, ya. Nah, kenapa? Karena zaman Utsman itu ada 2. Ya, jadi maksudnya ini azan kedua yang udah masuk waktu Jumat, dia jual beli, maka jual belinya nggak sah. Kenapa? Karena jual beli dilarang pada saat sudah berkumandangnya azan kedua, ya. Kecuali perempuan, ya, karena dia nggak wajib sholat Jumat, ya. Paham? Kalau laki-laki maka dia tetap tidak boleh. Jadi nggak sah, bukan berdosa, nggak sah jual belinya. Ya harus dibalikin barangnya. Iya. Kalau dia tahu ilmunya, ya. Kalau nggak tahu berarti dia harus minta balikin dan seterusnya. Ya, karena nggak sah. Kalau misalnya penjualnya nggak Nggak sholat. Iya. Nah, ya, kalau misalkan dia udah tahu ya dia berdosa dan nggak sah. Tapi kalau belum tahu, maka kalau dikasih tahu dia harus balikin. Ya. Kalau misalkan ya, dia kayak orang awam yang tetap naik angkot dan seterusnya, ya. Misalkan supir angkot kan, bolo-bolo dia mau sholat Jumat kan, nah maka itu nggak tahu, ya. Kalau nggak tahu ya dia berdosa karena nggak menuntut ilmu, ya. Paham? Itu dia. Nah, tapi bedanya kayak gini, misalkan kita mau sholat Jumat tapi nggak ada airnya dijual misalkan. Nggak ada air, ya. Ada airnya dijual orang, paham? Misalkan nggak ada air, kita mati, air keran mati. Ya, adanya air aqua dijual, maka belum boleh tayamum. Kecuali dia harus beli dulu air itu. Maka diperbolehkan jual beli pada setelah azan kedua. Karena kenapa? Karena air untuk taharah ini adalah syarat sah sholat. Berarti penjualnya tadi itunya haram. Iya kan? Karena jual beli ini udah dibolehin. Jual beli ini udah dibolehin jadi halal. Kenapa dia nggak boleh tayamum? Karena masih ada air. Kecuali nggak ada air, kecuali penjualnya nggak mau atau kita nggak ada uang dan penjualnya nggak mau ngutangin dulu, maka baru di situ boleh tayamum. Paham? Karena tayamum itu, ya, siapa tahu dia orang yang nggak beragama dan seterusnya, ya. Wa kadzalika fin nikah, ya. Begitu juga misalkan di pernikahan. Wah, ini dia baru ini. Man tajawaza imra'atan biduni wali fa inna nikah lam yasih li adami tawaffuri syurut wa lam tazawwajaha bi tamami syurut walakin fi iddah. Lihat di sini. Jika seorang itu menikahi wanitanya tanpa wali, ya. Tanpa wali, nikahnya tanpa wali, ada bapaknya. Jadi suaminya itu salaman dengan istrinya aja. Saya menikahi diriku sendiri. Maksudnya yang menikahi sendiri. Apa? Maksudnya menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki itu, paham? Nah, kada wali maka ini nggak sah. Kenapa? Karena ada sabda Nabi Muhammad apa? La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nafi di situ ada nafi siha. Berarti nggak ada sahnya. Kalau misalnya dia punya wali siapa pun, Wali hakim negara. Wali hakim. Dari KUA, dari penghulu atau dari tuan hakim, dan kalau di sini tuan hakim namanya kan.
Kalau di sini namanya tuan hakim kan, kalau di biasa penghulu. Nah, maka dia nggak sah. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh, jadi jumhur bilang nggak boleh, nggak sah. Tapi Imam Abu Hanifah bilang boleh. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah belum sampai kepadanya hadis la nikah illa biwali, karena beliau tinggal di Kufah. Ya, itu. Nah, tapi misalkan orang nikah dengan wanita ada walinya, tapi wanitanya masih iddah, ya, habis ditinggal mati suaminya misalkan. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Kalau tadi belum lengkap syaratnya, kalau sekarang karena masih ada penghalang, yaitu iddah. Paham? Iya. Misalnya dia milih walinya itu hakim langsung kan? Nggak boleh. Misal dia jadi harus ada walinya misalkan dari bapak. Kalau misalkan bapak nggak ada anak, ya, atau misalkan yang paling kuat anak dulu baru bapak. Kalau misalkan iya, anak itu tetap wali. Misalkan ibunya janda kan, punya anak besar. Misalnya ibunya mau nikah lagi, ya, anaknya jadi walinya. Ya, anak bapak ke atas ke bawah kayak warisan kan, baru ke samping saudara laki-laki. Kalau nggak ada baru ke paman, ya. Paman, saudaranya ayah, bukan saudara ibu ya, saudara ayah. Kalau nggak ada, baru dia ke wali hakim. Paham? Nah, kalau misalkan dia ada tapi nggak mau, maka boleh ke wali hakim. Nggak mau, misalnya nggak ridho nih, ibunya nikah lagi, ya, maka boleh ke wali hakim. Paham? Ya, misalkan ibunya mau nikah lagi, saudaranya tadi, saudara kandung, ya, atau pamannya saudara juga. Enggak, dari ayah, ya. Paman dari ayah. Laki-laki nggak pakai wali, ya. Yang wali ini perempuan. Hah? Apa-apa? Anaknya nikah. Anak duluan nikah. Lihat di sini, hukumnya berbeda. Misalkan orang yang udah bersetubuh di luar nikah, maka para ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya anaknya ini sudah keluar dari walinya, dia bukan walinya, ya, karena anaknya ini di luar, dia belum ada bapaknya nih, belum ada bapak secara resminya. Adapun ketika sebelum hamil, sebelum melahirkan, dia nikah nih, jadi udah tahu ya perempuan ini hamil, baru dinikahkan, paham? Padahal anaknya belum lahir, maka sebagian ulama ada bilang bahwasanya ini tetap bukan walinya, sebagian ulama lagi bilang itu walinya. Kalau dia sebelum melahirkan nikahnya, paham? Nah itu. Nah, jadi kalau kasusnya kayak tadi, ya dia tetap nggak nikah, ya, maka itu bukan walinya, dia harus pakai wali hakim. Jadi langsung ke wali hakim, ya. Hah? Iya. Tapi wali hakim nggak bisa kalau mesti ada, ya kalau misalkan kasusnya kayak tadi ya langsung ke wali hakim. Ya. Nggak jelas. Nggak jelas kayak mana? Walaupun dia orang fasik tetap boleh. Kecuali kalau dia kafir anaknya, maka dilangkahin ya, jadi ke wali hakim. Tapi kalau misalkan kayak tadi kasusnya udah nikah kan, udah nikah sebelum hamil, nah maka sebagian ulama bilang boleh. Ya. Tapi lebih amannya ke wali hakim saja. Iya, tergantung tadi ayahnya ini nikahnya sebelum dia lahir atau setelah dia lahir. Ya, ya kalau misalkan setelah lahir, nikahnya setelah lahir. Nikahnya setelah dia lahir. Berarti bapaknya bukan walinya. Dia langsung ke wali hakim. Apa? Ya berarti dia nggak tahu, atau bapaknya ini nikahnya sebelum dia hamil kan, sebelum dia dilahirkan, ya maka sebagian ulama berpendapat nggak apa-apa. Tapi kalau mereka awam-awam yang mana tahu mereka, tapi kadang awam-awam tahu juga, kan ada kiai-kiainya juga. Hah? Apanya? Nikah anaknya di mana? Ya kalau nggak tahu, maka harus kalau misalkan tahu harus dinikahkan ulang. Ya.
Kalau misalkan dia jelas apa lahirnya nikahnya setelah dia lahir. Kalau sebelum dia lahir maka nggak apa-apa. Ya. Karena sebagian ulama berpendapat ada yang bolehkan. Ya. Sama itu jadi yang berpredikat sebagai ayahnya itu suami aslinya. Misalkan perempuannya ini misalkan berzina dan dia punya anak hasil zinanya, maka ayahnya ini adalah ayah suami yang sahnya, bukan ayah yang hasil zinanya. Paham? Hah? Boleh, karena itu statusnya walinya. Paham? Jadi bapak itu mau gimana pun anaknya itu berasal, dari mana anaknya itu berasal, maka yang dinisbatkan sebagai bapaknya adalah suami sah dari ibunya ini. Paham? Suahibu sadir. Itu dia. Apa mau nanya apa tadi itu? Sebelum kita lanjut. Kristen sama Islam nikah nanya agama Apa? Sebenarnya Kristen sama Islam nikah nggak sah. Nggak sah. Nggak sah. Kalau berarti harus nunggu Nikah beda agama itu nggak sah. Jadi dia bukan cuma berdosa, bahkan nikahnya nggak sah. Hah? Berbeda. Kalau ahlu kitab boleh. Tapi kok ini kayak orang Hindu, Kristen, atau Kristen sekarang udah terganti-ganti, ya. Kristen sekarang Bible-nya udah nggak kayak dulu. Zahirnya bisa, Allah Ta'ala bisa. Tapi lebih aman, ya Ustaz. Hah? Ahlul kitab ya, ahlul kitab Nasrani dan Yahudi. Boleh. Secara zahir hadisnya boleh, karena Rasulullah membolehkan. Tapi terlepas dari dia Kristennya nggak kayak Nasrani dulu kan, Bible-nya udah diganti-ganti sekarang, ya. Maka itu Ustaz Allah Ta'ala alam, ya. Tapi kok itu kenapa? Karena mereka agama samawi. Tapi kok agama sonai seperti Hindu, Buddha, maka itu nggak boleh, ya. Maka orang-orang yang menikahi dengan perempuan yang Kristen itu mungkin maka berpendapat dengan hadis yang bolehnya menikahi ahlu kitab, ya. Jadi nikahnya itu kalau misalkan dia bukan ahli kitab maka langsung tidak sah. Sama kayak nikah antara laki-laki dan laki-laki kan nggak sah. Dulu pernah terjadi di Jawa Timur. Itu pernah terjadi di Jawa Timur, ya. Jadi yang laki-lakinya ini dia pakai make up nyamar jadi perempuan. Satu KUA itu nggak ada yang tahu dia laki-laki. Suaminya ini pun nggak tahu. Ya. Ya, kita lanjut. Ya, habis waktunya. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa kita? Ya, kita lanjut di sini. Wazonu, lihat. Baca siapa baca? Udah antum. Gadip. Ayo cepat. Satu lagi. Warabsul. Amri Pilokodi Tabaru. Ya di sini. Dan zon ini udah kita jelasin, ini di atas syak, ya. Jadi dia 51 sampai 99. Ya. Itu zon. Fil ibadah, di dalam ibadah itu muktabar, maksudnya dianggap. Muktabarnya dianggap. Wa nafsul amli, dan begitu juga di ukut ini muamalah, ya, pernikahan dan seterusnya itu iktabar, maka anggaplah. Maksudnya apa? Maksudnya ada syak, bukan syak, maksudnya dia lagu, tapi lagunya itu zon, ya, maka itu dianggap di dalam ibadah. Contohnya
Ini adalah kaidah usuliyah. Ya, apa kaidah usuliyahnya? Apa? Al-umun, ya bukan al-umun, ya bukan. Al-yakin la yazulu bisyak, ya. Bisyak, ya. Yakin itu tidak akan hilang dengan syak, tapi dengan zon bisa. Yakin tidak akan hilang dengan syak dan zon. Tapi kalau zon tidak ada yakinnya, bisa dianggap zon. Itu paham? Jadi kalau ada yakin, zon dan syak ini kalah dua-duanya. Tetap harus yakin. Tapi kalau yakinnya nggak ada, yang ada cuma zon dan syak, maka syak ini dihapus, yang dianggap zonnya. Paham? Misalnya kita kayak lebih bahasa lagi nggak gitu, jadi belum tahu dia ini keluar maninya atau enggak. Dia azan subuh misalnya, dia nggak mau ngecek sah, mana sah? Dia wudhu aja udah. Nggak mau ngecek lagi. Dari bisa nyata kan? Bisa nyata bisa. Iya. Gak mau ngecek berarti salah. Ini dari kejadian nyata nih. Gak mau ngecek berarti dia udah teringat. Kalau teringat dia harus ngecek, kalau nggak sah. Nah, berarti dia harus dicek dulu, ya. Atau selesai sholat dicek. Kalau ada berarti dia ulang sholatnya. Ya. Kalau misalnya dia kepikiran mau ngecek apa cuma pagi siap sholat sebagai Oh, kalau pas siap sholat dia taunya, maka kalau misalkan sudah lama, misalnya udah berhari-hari, itu nggak perlu dikodok. Tapi kalau misalkan baru, kalau baru dia, siap sholatnya langsung. harus kodok, harus ganti. Setelah berhari-hari cuma bisa lah. Kayaknya lupa lu, dia lupa. Ya misalkan, Berhari-hari saya cuma ada. ya misalkan dia nggak ganti celana, jadi dia anggapnya cuma wudhu aja, wudhu kentut dan gitu. Ya. Paham ya? Lihat di sini, kita lihat contohnya. Halil mu'tabar ma fi dhanni mukallaf fi tasarrufi al-mu'tabar ma fi nafsil amal al-wal mu'tabar. Lihat di sini yang dianggap itu zon, adapun syak dan waham ini di bawah syak itu tidak dianggap. Contohnya, lihat di sini misal zalik rajulun ghalaba ala zannihi annahu tafa sab'ata ashwat. Maksudnya dia ini udah tawaf 7 kali, kan harusnya 7 kali wajibnya. Nah, yabni ala hadzal zan wa idza qadara annahu lam yatuf illa sittati aswat fa innahu la yalzamuhu syai' li anna hadzal muamalah bainahu wa baina rabbih. Lihat di sini. Seseorang yang misalkan dia nggak yakin ya, tapi dia zon ya. Ingat, ini bukan syak. Ini zon ya. Dia prasangkanya itu benar-benar sudah 7, tapi jika memang kenyataannya dia masih 6 bukan 7, maka jika dia tidak tahu ya, ini kan kenyataannya ya, dia tetap di atas zonnya, maka itu tidak mengapa, itu maafu, diampuni oleh Allah. Tapi kalau misalkan udah tahu, misalkan berarti udah yakin dong kan, maka zonnya itu kalah, dia harus ngulang. Paham? Begitu juga misalkan sholat ya, dia ini ragu ya, ragu antara 3 atau 4. Iya, 3 atau 4. Rupanya zonnya ini dia menganggap 4. Adapun kenyataannya dia masih 3, tapi kalau misalkan dia tetap di atas zonnya, belum jelas, maksudnya dia nggak tahu sampai selesai, sampai akhir, maka itu tetap diampuni oleh Allah. Paham? Kecuali kalau misalkan dia selesai, oh baru nyadar, oh tadi masih 3, baru dia harus ngulang sholatnya. Paham? Atau kalau misalkan dia udah keluar masjid, udah lama, maka dia ngulang. Tapi kalau misalkan baru selesai salam, dia tinggal nambah 1 saja. Paham? Kalau misalnya dia jumpa duit, ini duit tuh. Itu mana kalau dia memang pernah kehilangan di kelas itu, ya nanti ya diumumin dulu lah ya. Kalau misalkan kurang 1 ya harus ngulang rakaat, baru setelah itu sujud sahwi. Tapi kalau misalkan dia ragu saja, ya misalkan ragunya 4 nih, tadi tetap harus sujud sahwi. Walaupun ragunya dengan zon. Setelah salam boleh tidak? Hah? Setelah salam, sebelum salam boleh. Tapi kalau misalkan dia kurang rakaat, maka itu sebelum salam. Tapi kalau dia kelebihan rakaat, itu setelah salam. Ya. Kalau dia cuma ragu, maka itu sebelum salam. Ya. Itu dia.
Dan doa sujud sahwi ini sama ya, sama seperti sujud-sujud biasa. Kelebihan lokalnya dia sahwi sebelum salam. Apa? Kelebihan lokal, tapi dia sahwi sebelum salam. Kelebihan rakaat sujud nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan dianjurkannya setelah salam. Ya. Karena ini kan perselisihannya bukan di hadis Nabi tapi di pendapat ulama, jadi nggak masalah. Ya di sini seseorang ya wakazalika lau aftara bizanni ghurubi syamsi wa lam yabqa lahu al-amri hatta lau farada annahu fi nafsihi annahu aftara qabla ghurubi syamsi. Lihat di sini. Jika seorang mengira bahwasannya dia ini maksudnya udah masuk nih waktu maghrib ya. Jadi dia buka puasa zonnya. Ya. Tapi rupanya kenyataannya dia ini bukanya sebelum maghrib ya. Maka ini ma'fu anhu diampuni oleh Allah ya. Bukan orang yang mempercepat. Misalkan ini semenit 2 menit lagi nih. Buka aja karena ada dalil Nabi disunahkan mempercepat atau menyegerakan buka. Maka ya maksudnya nggak boleh mempercepat walaupun semenit 2 menit, maka itu batal puasanya. Maksudnya menyegerakan itu setelah masuk waktu maghrib, bukan mempercepat ya. Karena menyegerakan ini adalah kebalikan dari menunda. Ya, bukan mempercepat itu kebalikan dari memperlambat. Lagi azan, ya nggak apa-apa karena udah masuk waktu sholat. Patokannya bukan setelah azan, setelah masuk waktu sholat. Azan ini hanya memberitahu manusia, paham? Berarti kalau misalnya udah masuk waktu sholat, baru lupa azan, sholatnya apa? Enggak, harus dibedakan. Karena kita bukan orang kayak MUI atau tinggal kita kan nggak di atas gunung, kan banyak gedung kan, maka nggak mungkin kita ngelihat matahari terus, maka kita berpatokan dengan azan. Itulah MUI di Indonesia fungsinya. Nah, maka kita mematokkan waktu masuk azan itu pas azan, waktu masuk sholat pas azan. Maka pas masih azan boleh kita sholat, karena sudah masuk waktunya. Bukan berarti harus azan dulu baru kita sholat, paham? Tapi kalau misalkan belum azan, bukan berarti udah masuk waktu sholat, walaupun kita udah ngelihat karena kita warga sipil ya. Paham sampai sini? Nah ini kalau yang buka puasa tadi kalau nggak tahu ya, tapi kalau disengaja tetap batal puasanya. Batal. Nah contohnya lagi, atau zakat li syaksin bizonni annahu ahlu zakati fayujzi'uhu hatta law tabayyana fi ma ba'da annahu laisa ahlan zakat. Ya, orang ngira dia ini dia ngasih ke orang dikiranya dia ini orang miskin ya, berhak menerima zakat ya. Kalau dia nggak tahu maka dia tetap dia telah menunaikan zakat. Tapi kalau misalnya rupanya orang ini punya mobil ya, tampangnya aja miskin, nah maka ini dia harus menunaikan zakat lagi. Itu belum ya? Hah? Biji misi itu dosa. Biji misi itu Apa bidi misi itu? itu dia dapat nanti suami kuliah karena fotoin rumah itu, rumah kurang mampu itu. Untuk orang kaya, maksudnya dia beli zakat, beri hartanya untuk orang kaya. Bukan lah. Kayak beasiswa dia orang kaya tapi pura-pura miskin. Gitu kan? Tapi cerdas, tapi pintar. Berarti prestasinya bukan prestasi miskin, bukan beasiswanya bukan karena nggak mampu, tapi karena cerdas. Oh berarti itu dosa dia. Yang mengeluarkan itu nggak berdosa. Karena dia bukan zakat itu kan, infak biasa dia kan. Ya. Berarti itu untuk orang yang manipulasi itu yang dosa. Adapun yang beri itu nggak ada urusan. Ya nih satu contoh lagi. Satu contoh lagi halaman 43. Ya sedikit lagi. Ini contohnya aja. Wa fil uqud innal mu'tabar dawahu nafsul amr. Misal zalik
rajulan ba'a syai'an bizannihi li ghairihi summa tabayyana annahu lahu, ya. Wa qalul bai', ya. Misalkan seseorang dia jual harta, ya. Dikiranya hartanya ini punya dia, ya. Rupanya kenyataannya punya orang lain, ya. Maka kalau misalkan dia nggak tahu, maka tetap sah. Tapi kalau misalkan ini punya saya nih, ada orang yang ngaku, maka jual belinya nggak sah karena dia menjual bukan punya dia. Jelas. Nah, misalkan ada ahli warisnya, misalkan bapaknya di suatu tempat, rupanya tempatnya ini udah dikabarkan kena tsunami, ya, hancur semua. Jadi bapaknya di situ, maka dia mengira bahwasanya bapaknya udah meninggal. Maka hartanya dijual sama dia, karena misalnya ini harta warisan untuk dia, paham? Dijual sama dia, maka nah, tapi ini masih zon, belum jelas, belum kelihatan mayatnya dan seterusnya. Maka ini jual belinya sah. Kenapa? Karena zonnya yang dianggap, paham? Kecuali kalau bapaknya datang tiba-tiba. Rupanya bapaknya belum meninggal, maka itu hartanya itu punya bapaknya, paham? Berarti itu hartanya yang jual itu punya bapaknya, uangnya harus ke bapaknya, paham? Banyak yang utang, tapi orang tua kita nggak tahu kalau kita ada utang itu Gimana? Ya, karena utang pakai di. Mana ada? Ada bisa. Ada yang meninggal terus kalau orang nggak tahu ada utang sama dia. Ya, harusnya yang diutangin dia memberitahu. Makanya kalau ada utang dicatat. Kalau ada utang walaupun sedikit dicatat, ya. Karena itu ya. Jadi catatannya bisa dilihat orang atau di HP, ini tentang utang, biar dilihat orang, nanti ahli warisnya yang bayar. Kalau nggak tenang nanti di kuburan, ya, tergantung. Apa? Ya, rencanakan sebelum kita selesai mengumpulkan. Awop. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Sudah kuburan yang pengiringan. Sisa kuburan pengiringan. Oh, tak, atau ya. Biasa hadis yang menjelaskan tentang azab kubur itu untuk orang kafir, ya, karena mereka disebutkan kufar, ya. Maka beda, ya, ditarik nyawanya saja itu beda antara orang kafir dan orang mukmin, ya. Akan tapi yang paling dengannya nggak ada dijelaskan, ya. Masalah goib itu tauqifiyah, nggak boleh ngomong bisa saja gini dan seterusnya, ya. Karena masalah goib. Ya, udah habis. Di jam masih 13. Ya, coba satu pertanyaan lagi. Ditarik nyawanya apa? Apa yang 300 bulan? Iya, itu untuk orang kafir atau pendosa besar. Ya. Beda kalau dicabut nyawanya yang mukmin kan dia seperti air mengalir, kan? Ya. Itu benar, itu disebutkan di hadis. Hah? Kalau dia pendosa besar, ya
Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.